Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Di sini terutama di pasal 66 ayat 1 juga menguraikan bahwa setiap tenaga kesehatan berkewajiban untuk memenuhi atau mematuhi standar profesi. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Keperawatan gitu ya, yaitu tepatnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Untuk proses asuhan keperawatan di sini seperti yang Bapak ketahui semua bahwa terdapat 5 proses pada pelaksanaan asuhan keperawatan. Yang pertama adalah melakukan kegiatan pengkajian atau asesmen gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah data didapatkan nanti akan dilakukan proses penegakan diagnosa. Kemudian yang nomor 3 nantinya akan dilakukan perencanaan keperawatan. Yang keempat adalah implementasi. Yang kelima adalah dilakukan proses evaluasi. Tentunya seluruh proses keperawatan ini berdasarkan pada standar logis gitu ya. Standar logis berdasarkan riset-riset yang sudah dipaparkan sebelumnya, sehingga dari sinilah dari 5 komponen item inilah yang menjadi acuan kita ketika melakukan proses pemberian asuhan keperawatan. Tentunya seluruh proses yang dilakukan ini merupakan metode sistematis di mana berdasarkan evidence base ilmiah yang memiliki tujuan untuk memecahkan semua masalah kesehatan yang dialami oleh pasien berdasarkan pada latar belakang pemikiran secara kritis. Berikut ini adalah tujuan standarisasi dari asuhan keperawatan. Ada beberapa macam tujuan. Yang pertama adalah dijadikan sebagai acuan di dalam menegakkan diagnosa, gitu ya, dalam menentukan luaran serta intervensi keperawatan. Yang kedua, meningkatkan otonomi dari perawat. Kemudian yang ketiga, yaitu memudahkan komunikasi intraprofesional maupun komunikasi interprofesional. Selanjutnya adalah meningkatkan mutu asuhan keperawatan, kemudian menguatkan pada proses pembelajaran terutama pada basic ketika berada pada proses pendidikan keperawatan. Kemudian dengan adanya standarisasi asuhan keperawatan ini dapat dijadikan sebagai wahana gitu ya, atau area di dalam melakukan proses penelitian khususnya di bidang keperawatan. Kemudian yang terakhir, dengan adanya standarisasi asuhan keperawatan dapat dijadikan sebagai alat instrumen untuk mengukur beban kerja dan pemberian reward bagi perawat. Berikut ini adalah proses gitu ya, proses keperawatan berdasarkan standar asuhan keperawatan yang sudah disusun oleh PPNI, yaitu nanti ketika Bapak Ibu menegakkan diagnosa keperawatan, nanti bisa jenengan semua berbasiskan SDKI, kemudian nanti ketika membuat perencanaan ini juga berbasis pada luaran dan intervensi, yaitu berdasarkan SLKI dan SIKI. Sekarang kita mulai masuk ke masing-masing sub pembahasan SDKI, SIKI, dan SLKI gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang diagnosa keperawatan, nanti Bapak Ibu bisa lihat di bukunya, yaitu di buku SDKI, di mana nantinya diagnosa keperawatan ini kita menegakkan diagnosa keperawatan berdasarkan tanda dan gejala, serta faktor risiko yang dialami oleh pasien. Kemudian kalau kita berbicara tentang luaran atau SLKI ini, erat hubungannya pada kriteria hasil atau output
ya atau outcome-nya setelah nantinya pasien diberikan implementasi keperawatan. Selanjutnya kalau kita berbicara tentang intervensi, berarti ini nanti berkaitan dengan psiki, di mana intervensi di dalam psiki ini sudah dipaparkan terbagi menjadi empat tindakan, yaitu yang pertama tindakan observasi, yang kedua adalah tindakan terapeutik, yang ketiga adalah tindakan edukasi, yang keempat adalah tindakan kolaborasi. Berikut ini adalah taksonomi dari penerapan diagnosa, luaran, dan intervensi keperawatan berbasiskan 3S, ya, psiki, SDKI, dan SLKI, di mana terbagi menjadi 5 domain utama. Yang domain yang pertama yaitu domain fisiologis, yang kedua adalah domain psikologis, yang ketiga perilaku, yang keempat adalah relasional, kemudian yang kelima adalah lingkungan. Ini adalah masuk pada bagian domain atau kategori kita menyebutnya. Kemudian pada saat kita melihat kategori fisiologis di sini terbagi menjadi beberapa subkategori, yaitu sub pertama adalah respirasi, yang kedua sirkulasi, yang ketiga adalah nutrisi dan cairan, yang keempat eliminasi, yang kelima aktivitas dan istirahat, yang keenam neurosensori, yang ketujuh adalah reproduksi dan seksualitas. Ini masuk bagian subkategori, ya, dari kategori fisiologis. Sementara itu, untuk kategori yang kedua adalah kategori psikologis, memiliki 3 bagian subkategori, yaitu yang pertama nyeri dan kenyamanan, yang kedua adalah integritas ego, yang ketiga pertumbuhan dan perkembangan. Untuk kategori yang ketiga yaitu kategori perilaku, ada bagian 2 subkategorinya, yaitu yang pertama kebersihan diri dan penyuluhan serta pembelajaran. Kemudian kalau yang kategori yang nomor 4 yaitu relasional. Untuk subkategorinya yakni interaksi sosial. Kemudian yang terakhir kategorinya adalah lingkungan. Subkategorinya 1 yaitu keamanan dan proteksi. Semuanya ini, taksonomi ini seluruhnya sudah tertera dalam 3S. Monggo Bapak Ibu bisa sambil dicek buku 3S-nya. Ini adalah bentuk cross-match, gitu ya, cross-match antara yang sudah dirumuskan oleh PPRI dengan SNARS, di mana untuk di sini ketika nanti kita mendapatkan data sesuai dengan hasil anamnesa yang sudah kita lakukan, tentunya langkah selanjutnya nanti kita akan membuat analisis data. Analisis data ini nantinya akan ada proses compare, gitu ya, proses pembandingan data yang didapatkan dengan hasil nilai normalnya pasien. Nantinya akan dikelompokkan data-data mana yang menjadi data subjektif dan data objektif. Kemudian yang kedua adalah langkah selanjutnya pengidentifikasian masalah, di mana untuk proses identifikasi masalah ini akan terbagi menjadi 3 kriteria, yaitu apakah masalah tersebut bisa kita simpulkan menjadi masalah aktualkah, ataukah masalah yang bersifat resiko, atau masalah yang bersifat promosi kesehatan. Setelah terjadi proses identifikasi masalah, nanti akan adanya proses perumusan diagnosa. Untuk proses perumusan diagnosa ini akan terbagi menjadi beberapa sifat ya Bapak Ibu ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah familiar sekali. Ada yang namanya diagnosa aktual, ada yang namanya diagnosa keperawatan bersifat resiko dan promosi kesehatan. Kemudian setelah penegakan diagnosa nantinya akan menentukan luaran ya, luaran dan kriteria hasil. Yang terakhir barulah kita nanti akan menentukan intervensi
keperawatan yang nantinya akan kita lakukan pada pasien. Tentunya yang di sini sudah ada cross match antara yang sudah dirumuskan antara PPNI dengan SNARS sama. Di SNARS juga sama langkah-langkahnya. Yang pertama ada proses anamnesa juga, kemudian ada proses penetapan diagnosa keperawatan juga, yang terakhir ada proses perencanaan serta sasaran dan alat ukur yang nantinya akan teruraikan dalam luaran serta kriteria hasil dan tindakan keperawatan nantinya yang akan kita berikan pada pasien. Sekarang kita masuk pada subtopik bagian satu persatu. Kita mulai dari paparan SDKI, gitu ya, di mana seperti yang sudah saya sampaikan, untuk SDKI ini menguraikan secara rinci bagaimana nantinya kita akan menegakkan diagnosa keperawatan. Jadi kalau kita bisa simpulkan, yang dinamakan dengan diagnosa keperawatan adalah suatu proses penilaian klinis tentang respon pasien yang dialami berkaitan dengan masalah kesehatan yang dia rasakan. Baik masalah tersebut sifatnya individukah, ataukah keluargakah, ataukah dialami oleh komunitas. Semuanya sudah terumuskan di dalam diagnosa keperawatan. Jadi diagnosa keperawatan itu bukan hanya berfokus pada masalah kesehatan pasien atau kesehatan diri individu pasien, tapi bisa ruang lingkupnya sekarang sudah mulai berkembang, yaitu ruang lingkup diagnosa keperawatan untuk keluarga, bahkan sampai ke komunitas. Ini adalah beberapa landasan dari latar belakang lahirnya penetapan SDKI, SIKI, dan SLKI. Kalau kita lihat dari beberapa macam diagnosa keperawatan yang berlaku di seluruh dunia, memang kalau kita melihat sejarahnya itu yang paling lama adalah penetapan diagnosa keperawatan NANDA, North American Nursing Diagnosis Association, di mana NANDA ini adalah suatu organisasi yang merumuskan pertama kali, terutama di lingkungan global berkaitan dengan diagnosa keperawatan. Kemudian diadopsi terutama di Indonesia, kemudian dirumuskan dan disesuaikan dengan kondisi demografi, kondisi karakteristik pasien-pasien yang ada di Indonesia, sehingga ditetapkanlah satu standar secara lengkap gitu ya, yang tentunya sesuai dengan kondisi negara kita. Akhirnya lahirlah yang namanya SDKI, SIKI, dan SLKI. Nah, ini kalau kita melihat proses penyusunannya memang dimulai, yaitu diinisiasi sejak tahun 2016, kemudian sudah ditetapkan bahkan sampai dibukukan, penerus kita lakukan selama kita memberikan perawatan pada pasien. Kemudian kalau kita melihat lagi terminologi dari proses standar asuhan keperawatan yang diadop di Indonesia ini tentunya sudah sesuai dengan level evidence based practice nursing gitu ya, sudah sesuai dengan EBN, di mana untuk level yang tertinggi yaitu levelnya adalah pada bagian systematic review. Level yang kedua studi cohort, level yang ketiga adalah studi kasus kontrol, kemudian level yang keempat adalah studi kasus, yang kelima adalah sudah berdasarkan opini ahli. Jadi seluruh rangkaian proses penetapan standar asuhan keperawatan yang sudah berlaku di Indonesia ini sudah tercermin dan sudah sesuai dengan evidence based practice nursing.
ya. Jadi level evidence base kita paling tertinggi itu adalah pada bagian systematic review, di mana pada bagian systematic review ini sudah tahapannya masuk di level tertinggi yaitu level 1, di mana nanti akan ada proses comparing dari berbagai macam teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Ini ya, jadi ada beberapa penelitian juga yang sudah mulai ke arah bagaimanakah penilaian standar SDKI yang sudah dilakukan di Indonesia ini dan sudah dijadikan sebagai area lahan untuk dilakukan riset keperawatan. Ya, jadi saat ini sudah sangat berkembang sekali riset-riset terutama di bidang keperawatan untuk memotret bagaimanakah pelaksanaan standar asuhan keperawatan. Selanjutnya kita mulai membahas lebih dalam lagi ya Bapak Ibu ya tentang SDKI. Monggo yang punya bisa sambil dibuka. Pada dasarnya di dalam SDKI ini terdapat 149 diagnosa keperawatan. Kemudian untuk jenis diagnosa keperawatan ini juga ada 2 jenis. Ada yang namanya diagnosa keperawatan sifatnya negatif sama yang sifatnya positif. Kalau yang diagnosa keperawatan negatif, di sini ada 2 jenis diagnosa keperawatannya. Ada yang namanya diagnosa keperawatan aktual. Nah, kalau yang aktual ini nanti berdasarkan tanda dan gejala mayor minornya. Yang kedua adalah diagnosa keperawatan yang sifatnya resiko. Nanti kita lihatnya berdasarkan faktor resiko. Sementara itu, kalau yang namanya diagnosa keperawatan promosi kesehatan, ini memiliki sifat yang positif. Nanti Bapak Ibu bisa identifikasi berdasarkan tanda gejala mayor dan minornya. Ya. Jadi untuk penegakan atau perumusan diagnosa keperawatan ini tentunya ada beberapa proses yang harus kita lalui dulu. Yang pertama adalah dilakukan data-data dari, kemudian langkah selanjutnya kita lakukan proses analisis data, di mana pada proses ini ada kegiatan compare gitu ya, ada kegiatan proses membandingkan data dari data yang didapatkan dengan data nilai normalnya. Kemudian ada proses pengelompokan data.
oleh pasien kita. Jadi baru kita bisa mengidentifikasi bahwa diagnosa keperawatan tersebut masuk pada bagian aktual. Kemudian untuk tanda gejala minor di sini maknanya adalah bersifat tidak wajib, artinya bisa ditemukan atau bisa tidak ditemukan pada pasien kita. Yang pasti yang harus digarisbawahi adalah ketika nanti kita menegakkan diagnosa keperawatan yang sifatnya aktual, tanda gejala mayornya harus berkisar antara 80 sampai 100%. Di sini ada berikut ini adalah contoh dari penulisan diagnosa keperawatan berdasarkan SDKI. Misal kalau kita di SDKI, Bapak Ibu bisa lihat contoh bunyi diagnosanya adalah gangguan pertukaran gas gitu ya. Jadi kata gangguan kemudian ini masuk pada bagian deskriptor. Kemudian pertukaran gas ini maknanya adalah sebagai fokus dari diagnosanya. Kemudian ada lagi diagnosa yang berbunyi penurunan curah jantung. Jadi kata penurunan ini mengindikasikan sebagai deskriptor. Kemudian curah jantung ini sebagai fokus dari diagnosisnya. Kemudian ada lagi nama diagnosanya intoleransi aktivitas. Jadi intoleransi sebagai deskriptor, aktivitas sebagai fokus dari diagnosa. Nah, berikut ini adalah cara merumuskan diagnosa keperawatan sesuai dengan penulisan SDKI. Jadi sudah saya sampaikan, sifat dari diagnosa keperawatan itu ada 3 jenis, gitu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah aktual. Kalau diagnosanya aktual, nanti kita menuliskannya adalah masalahnya apa, kemudian berhubungan dengan penyebabnya, kemudian dibuktikan dengan tanda serta gejala mayor dan minornya. Jadi sekali lagi, nanti kalau Bapak Ibu merumuskan diagnosa keperawatan aktual berdasarkan SDKI itu, kita tuliskan masalahnya, kemudian berhubungan dengan penyebabnya, dilanjutkan dengan dibuktikan tanda gejala mayor dan minornya yang dialami oleh pasien kita. Kemudian yang kedua, untuk perumusan diagnosa keperawatan pada yang sifatnya resiko, nanti cara menuliskannya adalah masalah dulu, kemudian dibuktikan dengan faktor resikonya. Ya. Kemudian kalau kita menuliskan diagnosa keperawatan yang sifatnya promosi kesehatan, nanti Bapak Ibu menuliskannya adalah masalah, kemudian dibuktikan dengan tanda gejalanya. Gitu ya. Jadi ada bedanya ketika kita mau menulis apakah diagnosa keperawatan kita aktualkah, resikokah, atau yang sifatnya promosi kesehatan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Coba sekarang Bapak Ibu yang ada SDKI di sebelahnya bisa Bapak Ibu ambil. Ada yang sudah mengambil SDKI? Enggak Ibu, ada. Belum. Ini ada di sebelah Bu SDKI-nya. Oke. Jadi nanti coba dilihat, ini adalah contoh dari diagnosa keperawatan yang ada di dalam SDKI, gitu ya. Yang pertama adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Nanti ini disebut sebagai label atau masalah. Kemudian ada tulisan D.0001, ini dinamakan sebagai nomor kode. Kemudian ada definisinya,
Kemudian ada penyebabnya. Penyebabnya di sini untuk bersihan jalan nafas tidak efektif ada 10 gitu ya, ada 10 penyebabnya. Untuk penyebab ini Bapak Ibu tidak perlu diambil semua, cukup sesuaikan dengan kondisi klinisnya pasien kita. Mana yang cocok untuk pasien kita. Ternyata yang cocok cocok pasien kita ini adalah kondisi bersihan jalan nafasnya tidak efektif dikarenakan spasme jalan nafas. Berarti spasme jalan nafas ini menjadi bagian penyebab. Kemudian kita cek berikutnya adalah gejala dan tanda mayor minornya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, untuk gejala dan tanda mayor minornya prinsipnya sama, misal di sini mayornya ada 5, minornya ada totalnya subjektif 3, objektif 5 kan 8 gitu ya. Jadi 13 data ini, baik data mayor dan minor, Bapak Ibu tidak perlu tuliskan semua, tapi cukup sesuaikan dulu, dilihat dulu sama kondisi klinis pasien kita. Kalau seandainya dari beberapa data gejala mayor dan minor ini sudah cukup 80-100% dialami oleh pasien, maka Bapak Ibu boleh dan bisa menegakkan bisa menegakkan diagnosa keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif, boleh panjenengan semua angkat. Dijadikan sebagai data aktual. Kenapa aktual? Karena terdiri dari penyebabnya ada, sama ada tanda gejala mayor dan minor. Itu masuk pada diagnosa aktual. Ya, nanti kita menuliskannya. Gimana cara menuliskan diagnosa keperawatan aktual berdasarkan SDKI? Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tulis masalahnya dulu. Masalahnya apa? Masalahnya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penyebab. Penyebabnya apa? Spasme jalan nafas. Kemudian D ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan tanda gejala mayor dan minor yang dialami oleh pasien kita, yaitu batuknya tidak efektif, gitu ya. Sputum berlebihan, ada mengi, ada dyspnea, sama ada gelisah. Nah, jadi nanti cara menuliskan diagnosa keperawatan aktual berdasarkan SDKI adalah Bapak Ibu tuliskan dulu masalahnya, kemudian berhubungan dengan penyebabnya apa, kemudian dibuktikan dengan tanda gejala mayor dan minornya. Sekali lagi tanda gejala mayor minor ini sesuaikan dengan mana yang sesuai dengan kondisi klinisnya pasien kita. Selanjutnya adalah penulisan untuk diagnosa keperawatan yang sifatnya resiko. Nah, ciri-cirinya kalau diagnosa keperawatan kita itu masuk ke resikokah atau tidak, ciri-cirinya ada kata resiko di depan. Mudahnya gitu ya. Jadi kita lihat di label atau masalah kalau ada kata resiko, berarti kita sudah masuk pada penulisan diagnosa keperawatan yang sifatnya resiko. Sama dengan yang aktual, untuk resiko aspirasi ini mengartikan sebagai label atau masalah, kemudian ada huruf D.0006 ini sebagai nomor kode diagnosis, kemudian ada definisi. Nah, kalau yang resiko tentunya di sini adanya faktor resiko gitu ya, karena memang sifatnya adalah diagnosis resiko. Jadi muncul faktor resiko. Kemudian juga muncul kondisi klinis yang terkait. Selanjutnya, bagaimana cara kita menuliskan atau merumuskan diagnosa keperawatan yang sifatnya resiko? Jadi cara menuliskannya, Bapak Ibu tulis dulu masalahnya, yaitu resiko aspirasi, kemudian dibuktikan dengan apa? Dengan faktor resikonya, yaitu ini tingkat kesadaran yang menurun. Jadi kita menuliskannya cukup resiko aspirasi dibuktikan dengan
tingkat kesadaran menurun. Selanjutnya adalah tentang tipe yang ketiga, yaitu diagnosa keperawatan yang sifatnya promosi kesehatan. Sama ya, untuk judulnya kesiapan peningkatan eliminasi urin. Ini dijadikan sebagai label atau masalah, kemudian D.0048 ini sebagai nomor kode, kemudian ada definisinya, kemudian kalau di diagnosa promosi kesehatan ini ada tanda gejala mayor dan minornya, gitu ya, tapi tidak ada penyebab. Kalau tidak ada penyebab, itu berarti masuk pada diagnosa keperawatan yang sifatnya promosi kesehatan. Cara kita menulisnya gimana? Tuliskan dulu masalahnya, kemudian dibuktikan dengan tanda gejala mayor dan minornya. Jadi nanti Bapak Ibu, cara merumuskannya kita tulis masalah yaitu kesiapan peningkatan eliminasi urin dibuktikan dengan tanda gejala mayor, minor yaitu pasien ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah dan karakteristik urin normal. Jadi itu nanti cara kita merumuskan diagnosa keperawatan yang sifatnya promosi kesehatan. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu untuk penulisan diagnosa keperawatan? Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan untuk paparan yang bagian selanjutnya yaitu SLKI. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, ternyata Zoom saya barusan kemut, saya ulangi lagi. Untuk standar keluaran keperawatan ini, kita mengetahui bersama bahwa semua standar keluaran ini dapat dijadikan sebagai suatu aspek, ya, suatu aspek yang tentunya bisa diobservasi dan bisa diukur guna untuk menilai apakah seluruh rangkaian tindakan keperawatan kita apakah sudah efektif atau belum.
sesuai tidak dengan indikator-indikator luaran yang sudah kita tentukan atau yang sudah kita rumuskan sebelumnya. Tentunya semua luaran outcome ini sudah mengacu bagaimanakah aspek sesuai dengan kondisi, perilaku, dan persepsi pasien, kemudian keluarga, bahkan di komunitas. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa pada diagnosa keperawatan ini kita tahu bahwa ternyata bukan hanya dikhususkan pada pasien, tapi juga diagnosa keperawatan sudah dikembangkan ke arah keluarga, bahkan ke arah komunitas. Bahkan nanti luaran pun juga akan sama. Ada luaran untuk pasien, untuk keluarga, dan untuk komunitas. Penetapan luaran keperawatan ini tentunya mengacu pada prinsip SMART, gitu ya, spesifik. Jadi semua luaran ini sangat spesifik, measurable, bisa diukur, attainable ini sesuai dengan kondisi klinisnya pasien, kemudian realistis ini sesuai dengan kondisi realistis yang ada, dan bisa terukur sesuai dengan waktu. Jadi ada time-nya, kapan kita mau menentukan outcome ini bisa kita capai dalam durasi waktu berapa jam. Itu semuanya sudah kaidah penetapan luaran ini sudah memacu pada penetapan prinsip SMART. Selanjutnya adalah untuk jenis-jenis luaran keperawatan. Jenis luaran keperawatan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang luaran yang sifatnya positif dan luaran negatif. Untuk yang jenis luaran yang sifatnya positif, ini memiliki makna perlu ditingkatkan, gitu ya. Contoh luarannya seperti bersihan jalan nafas, itu masuk jenisnya luaran yang positif. Keseimbangan cairan, kemudian integritas kulit dan jaringan, serta citra tubuh. Sementara itu, kalau luaran keperawatan yang sifatnya negatif ini memiliki makna perlu diturunkan, gitu ya. Contoh luarannya seperti nyeri. Nah, nyeri ini kan harus diturunkan, makanya masuk pada jenis luaran yang negatif. Keletihan juga sama, masuk di jenis luaran yang negatif. Ansietas, kemudian berduka, sama respon alergi sistemik. Jadi 5 luaran ini adalah masuk pada bagian luaran yang sifatnya negatif karena memiliki makna yaitu perlu diturunkan. Selanjutnya komponen luaran keperawatan. Untuk komponen luaran keperawatan ini terdiri dari beberapa item. Yang pertama adalah label. Ya, jadi ada label atau masalah, kemudian ada ekspektasi. Nah, untuk ekspektasi ini sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Apakah ekspektasi kita meningkat, menurun, atau membaik? Tentunya ekspektasi meningkat, menurun, dan membaik ini sesuaikan dengan diagnosa keperawatan apa yang kita angkat. Kemudian yang indikator yang ketiga, terdapat kriteria hasil. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa di dalam kriteria hasil ini merupakan indikator-indikator yang bisa diukur dan bisa diobservasi. Di mana nanti untuk pengukurannya ini kita menggunakan nilai scoring, ya. Nilai skor antara 1 sampai skor 5. Ini adalah di tabel sebelahnya, ini adalah contoh untuk ekspektasi
ya, ada 3 jenis. Untuk yang ekspektasi yang meningkat ini pada jenis luaran bersihan jalan nafas, dura jantung, kemudian perawatan diri, sirkulasi spontan, status kenyamanan. Ini masuk tingkat ekspektasi yang meningkat. Kemudian kalau yang menurun, ini contoh luarannya seperti keletihan, kemudian tingkat ansietas, berduka, sama tingkat perdarahan. Kalau yang ekspektasinya membaik, contohnya seperti eliminasi fekal, fungsi seksual, identitas diri, dan penampilan peran serta proses pengasuhan. Itu masuk pada nilai ekspektasi yang membaik. Jadi nilai ekspektasi itu sudah semuanya masuk di dalam SLKI Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung, saya harus cari nilai ekspektasi di mana. Semuanya sudah tercantum, sudah teruraikan di dalam SLKI. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan bahwa ketika kita menetapkan atau merumuskan SLKI ya luaran, kita nanti akan menilai skor. Jadi ada scoringnya angka 1 sampai 5, di mana scoringnya ini sesuai dengan skala Likert ya. Ada yang angka 1 memiliki makna 1 itu artinya menurun, 2 cukup menurun, 3 sedang, 4 cukup meningkat, yang kelima meningkat. Jadi masing-masing nilai itu punya makna yang berbeda-beda. Untuk scoringnya juga sama, scoringnya ini sudah tertuang juga di dalam SLKI. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja, dilihat apakah nilai ekspektasinya itu apa dulu maknanya. Apakah maknanya meningkatkah, menurunkah, atau memiliki makna yang membaik. Selanjutnya adalah berkaitan tentang bagaimana nantinya kita akan menerapkan dan merumuskan luaran keperawatan. Nah, untuk perumusan luaran keperawatan ini ada 2 metode dokumentasi, ada yang dokumentasi secara manual atau tertulis, sama dokumentasi yang berbasis komputer gitu ya. Kalau yang berbasis manual, nanti kita cara menuliskan luaran keperawatannya, ditulis dulu tujuannya, yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama time-nya berapa. Misal time-nya selama 3 jam gitu. Ya, ditulis 3 jam. Contohnya bersihan jalan nafas. Nah, ekspektasinya apa? Kalau bersihan jalan nafas, seperti yang saya sampaikan, nilai ekspektasinya adalah meningkat. Nah, itu nanti nulisnya. Dengan kriteria hasil, apa kriterianya? Ini sesuaikan dengan kondisi pasiennya. 1, batuk efektif, meningkat. 2, produksi sekutu menurun. Mengi menurun, frekuensi nafas berapa kali per menit. Ditulis nanti nilai angka normalnya berapa yang harus dicapai pada bagian kriteria hasil. Selanjutnya untuk dokumentasi yang berbasis komputer, cara kita menuliskan luarannya adalah tuliskan dulu tujuannya, yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 jam. Nanti maka label atau masalahnya apa? Bersihan jalan nafas, gitu ya. Ekspektasinya apa? Nah, untuk bersihan jalan nafas, ekspektasinya adalah meningkat. Kemudian dengan kriteria hasil berapa. Untuk yang komputer ini nanti dituliskan nilai skornya tadi. Batuk efektif mau kita capai di skor berapa. Rentang skornya ini antara 1 sampai angka 5 gitu ya. Misal kita tetapkan 5. Kemudian produksi sputum berapa? Tentunya yang harus kita perhatikan untuk penempatan angka-angka ini tentunya kembali lagi Bapak Ibu lihat sesuaikan dengan kondisi klinisnya pasien dalam menentukan nilai scoringnya untuk di bagian luaran keperawatan. Ini ya, ini adalah contoh luaran keperawatan. Di sini saya ambil contohnya adalah diagnosanya bersihan jalan nafas tidak efektif. Maka nanti luarannya
adalah bersihan jalan nafas. Ini sebagai label luaran. Kemudian yang L.01.001 ini sebagai nomor kodenya. Kemudian ada definisinya. Nah, kemudian ini ada ekspektasi. Nah, ekspektasi untuk bersihan jalan nafas di sini tertulis meningkat, gitu ya. Kemudian kriteria hasil. Nah, ini adalah beberapa kriteria hasil, meliputi batuk efektif, produksi sputum, mengi, wheezing, mekonium. Nah, semuanya sampai di pola nafas ini masuk pada kriteria hasilnya. Sekali lagi, misal di kriteria hasil ini kan ini kalau kita lihat banyak ya Bapak Ibu ya, lebih dari 10. Bapak Ibu tidak perlu tulis semua, tapi cukup kembali lagi sesuaikan dengan kondisi klinis dan keluhan pasiennya. Ternyata ini yang sesuai dengan pasien. Untuk kriteria hasilnya yang ingin dicapai ada 5, yaitu batuk menjadi efektif, produksi sputum, 3 mengi, 4 wheezing, 5 mekonium. Jadi ada 5 kriteria hasil yang ingin dicapai. Kita tuliskan nanti kriteria hasilnya dan dinilai juga berapa scoringnya. Nah, ini ya, scoringnya kita menggunakan skala Likert, yaitu mulai dari angka 1 sampai angka 5. Di mana di sini sudah ada artinya masing-masing. Angka 1 untuk yang batuk efektif itu artinya adalah menurun. 2 cukup menurun sampai di angka 5. 5 itu artinya meningkat. Kemudian untuk makna scoring pada bagian produksi sputum, mengi, wheezing, mekonium ini sama ya. Di sini sama semua artinya, yaitu 1 artinya meningkat. Nah, kebalik ya, beda dengan yang batuk efektif. Kalau batuk efektif angka 1 itu justru menurun, tapi beda dengan yang diproduksi sputum, mengi, wheezing sama mekonium, angka 1 itu memiliki arti meningkat. 2 cukup meningkat ya. Kemudian sampai di angka 5, justru yang 5 memiliki arti yaitu menurun. Jadi semuanya ini sudah tertera di dalam SLKI. Selanjutnya adalah ketautan, gitu ya. Jadi kalau kita membuat SDKI, gitu ya Bapak Ibu ya, merumuskan diagnosa keperawatan, merumuskan luaran keperawatan, itu ada tautannya antara SDKI dan SLKI. Jadi saling berkaitan satu sama lain. Kalau kita di awal penegakan diagnosanya salah, nanti akan berefek juga ketika kita merumuskan luaran, merumuskan intervensi ya juga tidak tepat, ya. Jadi ini ada diagnosa yang diangkat. Yang pertama adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, gitu ya. Kemudian luaran utamanya. Nah, luaran utamanya apa? Luaran utama ada bersihan jalan nafas. Kemudian luaran tambahannya ternyata ada banyak. Ada kontrol gejala, pertukaran gas, sampai ke tingkat infeksi. Jadi untuk luaran ini harap diperhatikan, harap kita tegakkan dulu luaran utamanya. Ya, baru nanti kita bisa merumuskan luaran tambahannya. Jadi memang saling bertaut antara SDKI dengan SLKI-nya. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu untuk perumusan SLKI? Ada mboten? Monggo. Ada yang mau ditanyakan?
Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Saya mau bertanya, Ibu. Monggo. Nggih. Ini Bu, untuk SLKI itu kan untuk tujuan itu kan selama 3 jam gitu. Nah, untuk untuk 3 jam itu apakah sudah ditentukan 3 jam atau sesuai dengan kondisi begitu, Bu? Karena kan kita juga bekerja di BP. Kalau menentukan selama 3 jam, otomatis kan lama begitu, Ibu. Apakah harus ditentukan 3 jam begitu, Ibu? Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Bu Sevrin atas pertanyaannya. Untuk di bagian SLKI, gitu ya, saya screen ulang lagi. Nah, untuk di SLKI ini, seperti yang sudah saya sampaikan, untuk time-nya, jadi waktunya, kapan kita, durasi waktu berapa lama yang kita butuhkan untuk mencapai seluruh tujuan dan kriteria hasil ini, itu tentunya kembali lagi pada kondisi klinisnya pasien itu. Gitu ya. Jadi sesuaikan sama kondisi klinisnya pasien. Apakah pasien ini mampu tidak ketika mencapai tujuan dan kriteria hasil yang kita tegakkan ini dalam waktu kurun 3 jam. Kalau nanti misal dirasa terlalu lama, ya berarti nanti kita bisa berapa time-nya yang bisa dilakukan oleh pasien dalam mencapai semua tujuan dan kriteria hasil kita. Ya, jadi untuk time-nya ini tentunya kembali pada kondisi klinisnya pasien. Berapa lama dia bisa membutuhkan waktunya untuk mencapai seluruh tujuan dan kriteria hasilnya tersebut. Gitu nggih Bu Sevrin ya. Oh, nggih Bu, makasih Bu. Ya, jadi memang tidak ada standar harus baku berapa kali gitu ya, 24 jam. Tidak, semuanya adalah kembali sesuaikan dengan kondisi klinisnya pasien yang kita kelola. Gitu nggih Bu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Rizka, selamat siang Bu. Oke. Selamat siang Pak Hendri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mungkin kalau dulu untuk diagnosa keperawatan kan cukup problem etiologi simptom ya Bu ya? Ya, PES. Kalau dulu. Kalau sekarang ini kan sepertinya lebih kompleks. Mungkin bukan bertanya Bu, mungkin bisa minta satu contoh asuhan keperawatan. Mungkin yang sudah dikerjakan sama mahasiswa-mahasiswi STIKES yang 2001 atau 2022. Jadi bisa sebagai referensi kami, sebagai pandangan kami, Bu. Mungkin gitu, Bu. Oke, contoh jadi contoh penulisan SDKI, SIKI, SLKI lengkap gitu ya, Pak ya? Iya, betul, Bu. Nggih, ada Pak Hendri, monggo Pak Hendri kalau mau main ke kampus saya bisa kasih contohnya. Oke. Ya. Kalau bisa PDF-nya enggak apa-apa, Bu. Nggih, iya Bapak, ada di sini banyak. Jenengan mau cari kasus yang apa, contohnya ada. Gitu ya. Memang kita sekarang untuk Bapak Ibu memang kami bekali untuk proses pendokumentasian asuhan keperawatan agar bisa mengikuti dengan standar yang berlaku saat ini. Memang kami bekali 2 gitu ya. Ada yang standar yang sudah berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan SIKI, SLKI, dan SDKI. Kemudian yang kedua adalah proses pendokumentasian asuhan keperawatan yang berbasis internasional gitu ya. Salah satunya adalah yang kemarin yang sudah diberikan, yaitu menggunakan NANDA, NIC, dan NOC
gitu ya. Itu menanda NIK-NOK ini adalah suatu bentuk proses pendokumentasian asuhan keperawatan yang berlaku secara global, Pak. Jadi yang berlaku secara internasional kita mengadopsi standar asuhan keperawatan berbasis nanda, NIK dan NOK. Kalau yang di Indonesia memang kita berbasis standarnya adalah SDKI, SIKI dan SLKI. Gitu nggih. Untuk contohnya nanti bisa saya berikan contoh Bapak Ibu dalam proses pendokumentasian asuhan keperawatan yang pakai yang pakai SDKI, SIKI dan SLKI. Ya, memang kalau dulu itu kita menegakkan diagnosa kan pakainya adalah PES gitu ya, problem, etiologi sama simptom gitu ya Pak ya. Jadi kalau yang sekarang memang ada beberapa yang dimodifikasi, terutama adalah di bagian proses penulisan diagnosa keperawatannya. Kalau yang saat ini kita lihat berdasarkan sifat dari diagnosanya. Apakah sifat diagnosa keperawatan ini sifatnya aktualkah, resiko, atau yang sifat promosi kesehatan. Gitu ya. Kalau yang sifatnya aktual, nanti kita merumuskan diagnosanya, ditulis dulu masalahnya atau label, kemudian ditandai dengan gitu ya, disebabkan oleh apa penyebabnya, baru dibuktikan dengan tanda gejala mayor dan minornya. Jadi tergantung dari sifat diagnosa keperawatan itu sendiri. Apakah sifatnya aktualkah, resikokah, atau yang sifatnya promosi kesehatan. Gitu nggih Pak Hendri ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Ibu. Bu, maaf, ini mungkin agak melenceng tapi masih berkaitan. Untuk penulisan diagnosa keperawatan untuk akte keluarga sendiri, kalau menurut SDKI SLKI itu gimana Bu caranya Bu? Matur nuwun Bu Rizka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya tanggapi ya Bu Siti ya. Untuk proses penulisan asuhan keperawatan pada asuhan keperawatan keluarga, pada dasarnya sama Ibu. Semua baik di keperawatan medical bedah, keperawatan keluarga, keperawatan gerontik, keperawatan gawat darurat gitu ya. Kemudian apalagi keperawatan komunitas, semuanya prinsip untuk perumusan diagnosa keperawatannya sama prinsipnya. Kita mengacu, dilihat dulu sifat dari diagnosa keperawatan tersebut. Apakah sifatnya aktualkah, resikokah, atau yang sifatnya promosi kesehatan. Gitu ya. Kalau yang pada diagnosa promosi kesehatan ini biasanya kan ditujukan untuk diagnosa promosi kesehatan ini kan tujuan utamanya untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar gitu ya. Kalau yang diagnosa keperawatan komunitas rata-ratanya kita menggunakan diagnosa yang sifatnya promkes. Jadi nanti cukup nulisnya masalahnya apa, kemudian dibuktikan dengan tanda gejala mayor dan minor. Gitu Bu Siti ya. Jadi pada dasarnya adalah seluruh penulisan diagnosa keperawatan tidak ada bedanya. Kita merumuskan gimana caranya. Seluruhnya sama. Tinggal yang membedakan adalah kita lihat dulu sifat dari diagnosa keperawatan ini. Apakah sifatnya aktualkah, sifatnya resikokah, atau yang sifatnya diagnosa keperawatan promosi kesehatan. Kalau yang aktual nanti kan tulis dulu masalahnya. Kemudian disebabkan dengan apa penyebabnya gitu ya, baru dibuktikan dengan apa. Kalau yang resiko tinggal Bapak Ibu tulis masalahnya, kemudian dibuktikan dengan faktor resikonya. Kalau yang diagnosa promosi kesehatan, nanti Bapak Ibu tuliskannya adalah masalahnya apa, kemudian dibuktikan dengan tanda gejala mayor dan minornya. Itu aja ya Bu Siti ya pembedanya. Semuanya sama Ibu.
Nggih, Bu, matur nuwun. Mungkin ada contoh, Bu, untuk askep keluarga sendiri, Bu. Ya, askep keluarga ada contohnya penulisan SDKI, SIKI, dan SLKI. Pertanyaannya sama dengan miliknya Pak Hendri ya. Jadi pada Nggih, Bu. dasarnya Tempat ingin Bu Rizka. Nanti sekalian dikirim PDF-nya, enggak apa-apa. Oke, Bapak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, Ada Bu, ada, Bapak? ada. Ada Bu. Oke. Monggo. Oke. Jadi ini yang ditanya Pak Fajri ya? Oke, nanti untuk Bapak Ibu ketika nanti menerapkan SDKI, SIKI, dan SLKI, ini contoh bukunya. Ya, sudah ada ini, sudah muncul ya slide-nya Bapak Ibu ya. Bisa langsung dikirim di kolom obrolan, Bu, di kolom chat Bu, bukunya. Ini adalah contoh dari bukunya Bapak Ibu. Ini ada 3 buku ini. Ya, ini adalah SIKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, ada SLKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia, ada Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia atau SDKI. Gitu ya. Kenapa? Ya, betul, cetakan yang kedua. Ini contohnya ya Pak, kalau saya bisa tunjukkan. Ini ya. Ini yang contoh bukunya yang SDKI. Ya. Kemudian ini contohnya yang SLKI, cetakan kedua. SLKI. Bisa beli di Hasmawati Bu, kampus. Bisa beli Ibu di sini banyak, bisa Ibu klik Shopee, Tokped itu ada. Oh, Beli online aja Bu. nggih, matur nuwun. Ini yang SIKI. Ini yang SIKI. Sama. Ini cetakan 2 juga. Kalau kemarin anak-anak juga ada yang sudah beli, malah bukan promosi ya Bu ya. Ini rata-rata ya kisaran berapa? Kemarin 40 sampai 45 sudah dapat 3 buku. Gitu ya. Karena memang SIKI, SLKI sama SDKI ini kalau saat ini menjadi buku wajib kita. Kenapa? Karena nantinya ketika Bapak Ibu merawat pasien, harapannya adalah bisa diterapkan semua itu pada pasien kelolaan kita. Gitu nih. Jadi kalau yang saya sarankan memang buku SDKI, SIKI, dan SLKI ini menjadi buku wajib yang harus kita miliki. Siap Ibu, mau beli. Oke, kemudian selanjutnya yang ketiga kita akan membahas tentang SIKI. Langsung saja nggih, untuk SIKI ini terdapat 590 intervensi keperawatan, di mana intervensi keperawatan ini menjadi seluruh treatment yang harus dikerjakan oleh perawat, di mana treatment ini tentunya kita berdasarkan pada penilaian klinis, tanda-tanda gejala mayor minornya klinis yang dialami oleh pasien, serta berdasarkan luaran atau outcome yang sudah kita tegakkan sebelumnya. Jadi saling bertautan antara diagnosa, kemudian antara luaran, serta antara intervensi keperawatan. Kemudian keunggulan dari penerapan SIKI ini tentunya standar SIKI ini sudah
menjadi satu bentuk standar yang sangat komprehensif karena sudah mengarah pada seluruh rangkaian tindakan keperawatan, baik area keperawatan pada perawat yang generalis maupun perawat yang spesialis. Kemudian juga tindakan keperawatan ini mengacu pada beberapa tindakan yang sifatnya fisiologis maupun psikososial. Kemudian tindakan keperawatan ini juga menjadi acuan sebagai tindakan kuratif, preventif, serta tindakan promotif. Dan tindakan keperawatan ini tentunya bisa ditujukan pada individu, yaitu pasien kita sendiri, maupun pada keluarga, bahkan pada komunitas. Jadi sudah satu paket komplit yang membahas secara holistik dan komprehensif dari seluruh aspek gitu ya. Kemudian di dalam tindakan keperawatan ini juga membahas dan memperinci mana sajakah tindakan yang sifatnya langsung maupun tidak langsung, direct atau indirect. Kemudian manakah tindakan ini yang sifatnya independen atau mandiri keperawatan, mana tindakan yang sifatnya kolaboratif. Seluruhnya sudah terpaparkan di dalam SIKI. Kemudian untuk penetapan SIKI ini juga sudah ditetapkan tentunya berbasis pada riset-riset yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian istilah penggunaan bahasa klinisnya juga sangat jelas dan mudah digunakan. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa rentang respon dari intervensi keperawatan yang kita berikan kepada pasien itu terbagi menjadi 4 kategori. Ada yang namanya intervensi direct, artinya adalah intervensi yang bisa kita lakukan secara langsung pada pasien. Ada yang namanya intervensi indirect, artinya adalah intervensi yang tidak dilakukan secara langsung kepada pasien. Kemudian ada namanya intervensi nurse inisiasi. Artinya adalah suatu tindakan keperawatan mandiri yang diinisiasi oleh perawat. Ya, jadi merupakan tindakan mandiri keperawatan. Kemudian ada yang namanya intervensi kolaborasi, di mana intervensi ini kita melibatkan tim kesehatan lainnya dalam memberikan tindakan keperawatan kita. Jadi masuk pada bagian terapi kolaborasi. Contoh buku yang SIKI, Bu. Bapak Ibu muncul enggak slide-nya di Bapak Ibu? Muncul, Bu. Muncul ya, Muncul. di saya enggak muncul. Sebentar Pak. Tidak, Bu. Tidak muncul. Muncul warna biru aja, Bu. Udah ada tulisannya. Boleh sambil tanya, Bu. Pak, sebentar, punya saya error sepertinya. Monggo, Pak Hendri. Sudah muncul Bapak Ibu? Sampun. Oke, monggo Pak. Oke, yang mengenai 4 intervensi yang terakhir tadi disebutkan, Bu. Oke, direct, indirect, nurse initiation sama hard intervention initiation. Kalau dulu kan MOE kalau nggak salah, Bu ya. Mandiri, observasi, edukasi, dan kolaborasi. Iya, betul. Setiap intervensi yang diberikan. Apakah sama dengan ini, Bu? Atau perbedaannya di mana letaknya? Apakah minimal intervensi yang diberikan itu harus mencangkup 4 rentang itu, ataukah seperti apa? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Hendri atas pertanyaan. Pada dasarnya kalau
dulu itu memang ada istilahnya adalah mandiri gitu ya, edukasi Mandiri, gitu ya Pak sama ya, edukasi, kolaborasi. observasi sama kolaborasi. Kalau kita melihat sama yang sekarang, Siki sekarang, pada prinsipnya hampir sama dengan yang dulu. Cuman yang sekarang adalah sudah semakin dipetakan satu persatu mana yang menjadi tindakan kita keperawatan yang dilakukan secara langsung. Jadi bahasanya adalah langsung, sama mana intervensi yang kita lakukan secara tidak langsung, gitu ya Pak. Kalau tidak langsung berarti kita mengartikan sebagai tindakan yang sifatnya observasi, gitu nggih. Kemudian yang ketiga adalah tindakan keperawatan yang sifatnya mandiri. Jadi mandiri dari kita keperawatan. Kemudian yang ketiga adalah tindakan yang sifatnya kolaborasi. Jadi kalau kita melihat sama yang rangkaian yang dulu, pada prinsipnya hampir sama, gitu ya Pak. Sebagian besar hampir sama, akan tapi kalau yang sekarang adalah dianjurkan untuk dalam pemberian intervensi keperawatan, kita mengadop pada seluruh 4 tindakan ini harus kita berikan pada pasien kita. Entah sebagai tindakan yang sifatnya direkkah, indirekkah, atau sebagai tindakan mandiri keperawatankah, ataukah sifatnya itu menjadi tindakan yang kolaborasi sifatnya. Jadi yang sekarang itu memang diharapkan ada 4 unsur, 4 tindakan ini kita bisa tuangkan semua pada pasien kita. Gitu ya Pak Hendri ya. Terima kasih Bu Rizka. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contoh dari penerapan Siki. Nah, yang pertama adalah manajemen nutrisi. Ini sama sebagai label. Kemudian I.03119 ini sebagai nomor kode. Kemudian ada definisinya, baru di sini ada tindakannya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, di sini tindakannya sudah sifatnya adalah merupakan kalimat yang aktif dan merupakan kalimat yang bisa langsung kita lakukan pada pasien, gitu ya. Ada tindakan observasi, kemudian observasi ini nanti masuk pada tindakan yang sifatnya indirect, ya. Ada sifatnya tindakan terapeutik. Tindakan terapeutik ini nanti masuk pada tindakan direknya, ya. Kemudian ada edukasi. Nah, edukasi ini masuk tindakan keperawatan mandirinya, sama yang terakhir ada tindakan kolaborasi. Ya, jadi ada seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, ada 4 tindakan, observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Tentunya kalau observasi ini kita melihat bagaimana kemajuan data status kesehatan pasiennya. Jadi kita sifatnya mengobservasi dan memonitor bagaimana perubahan data klinis pasien. Kemudian terapeutik ini berhubungan dengan seluruh tindakan yang fungsinya adalah untuk memulihkan dan mencegah terjadinya perburukan kesehatan pada pasien. Kalau yang ketiga yang namanya edukasi, berarti tindakan kita memiliki fungsi untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan pasien agar pasien ini mampu merawat dirinya sendiri. Kemudian yang keempat adalah tindakan kolaborasi yang memiliki makna, yaitu kita melakukan kerjasama antara perawat satu dengan perawat yang lainnya serta melibatkan tenaga kesehatan lainnya juga. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tentunya untuk penerapan intervensi keperawatan ini saling bertautan satu sama lain antara SDKI, Siki, dan SLKI. Jadi kalau di Siki ini sudah diuraikan, ada istilahnya intervensi utama sama intervensi tambahan. Jadi intervensi utama ini menentukan level intervensi keperawatan sebagai level 1. Jadi level intervensi utama yang harus kita berikan pada pasien kita.
memiliki makna bahwa menjadi intervensi yang paling prioritas karena intervensi utama ini mengadop beberapa tindakan yang sifatnya solutif bagi kesehatan pasien. Yang kedua adalah memiliki kesesuaian yang paling terbaik, ya, sesuai dengan tautan diagnosa keperawatan kita. Kemudian memiliki berbagai macam jenis tindakan keperawatan yang tepat untuk mengatasi masalah pasien. Nah, ini penentuan level dari intervensi keperawatan. Jadi memang ada dua, sekali lagi ada intervensi utama sama intervensi tambahan atau pendukung. Kalau yang level intervensi pendukung ini masuk di level yang kedua, ya, bukan menjadi intervensi yang prioritas. Kemudian tidak bersifat resolutif, akan tapi bisa menunjang untuk perbaikan solusi dari masalah pasien. Kemudian hanya bisa diberikan untuk mengatasi etiologi diagnosanya saja. Jadi tidak dalam dari intervensi keperawatannya dibandingkan dengan level yang satu atau intervensi yang utama. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kita mengambil intervensi keperawatan bernama defisit nutrisi. Nanti ada dua kategori intervensi. Ada intervensi utama sama intervensi pendukung. Jadi seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu berikan dulu intervensi utamanya. Ini kan ada dua jenis nih, ada manajemen nutrisi sama promosi berat badan. Mana di antara dua ini yang cocok untuk pasien kelolaan kita? Baru nanti kalau intervensi utama sudah dilakukan semua, baru Bapak Ibu tidak apa-apa melakukan tambahan lagi pada bagian intervensi pendukung untuk menunjang pelaksanaan dari intervensi utama yang sudah kita berikan. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan ketika merencanakan intervensi keperawatan. Tentunya kembali lagi sesuaikan dengan diagnosa keperawatan yang sudah kita tegakkan sebelumnya dan harus sesuai juga dan bertaut dengan luaran atau outcome yang sudah kita rencanakan. Barulah kita bisa membuat yang namanya intervensi keperawatan. Ya, jadi memang saling bertautan antara tiga hal ini, antara diagnosa, luaran, dan intervensi. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu untuk yang Siki? Mudah ya Bapak Ibu ya? Belas. Belas apa ini Pak? Antara jelas dan belas, Bu. Oke, biar semakin gamblang, ini coba sekarang kita akan bahas soal. Ada beberapa soal, ya. Ada yang di sebelahnya bawa SDKI, SIKI, SLKI? Nggih, Bu, ada. Nggih, ada, Bu. Siapa saja ini? Ada Nafi, terus siapa lagi? Yang di sebelahnya ada SIKI, SDKI, SLKI-nya. Jadi langsung ya, coba sekarang kita ke soalnya. Penulisan sekarang masuk ke penulisan label diagnosa keperawatan. Nah, kalau yang pertama, untuk soal yang pertama ini, mana yang sesuai pada penulisan di SDKI? Yang nomor 1K, 2, 3, atau 4? Yang paling betul untuk perfusi jaringan perifer. Perumusannya gimana yang tepat? 1. Gangguan perfusi jaringan perifer. Perfusi jaringan perifer, Bu.
Oke, kembali lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini karena kita mengadop sesuai dengan SDKI, jadi untuk yang perfusi perifer ini, nuliskannya yang paling tepat adalah yang nomor 4. Yang 4, Bu, 4, Bu. Nomor 4, perfusi perifer tidak efektif. Ya, kalau dulu yang menggunakan dungus gitu ya, menggunakan dungus itu bunyinya adalah memang gangguan perfusi jaringan perifer. Tapi sekarang kalau kita menggunakan SDKI, memang ada beberapa banyak sebagian besar tatanan bahasa yang berubah. Contohnya seperti perfusi jaringan ini. Kita nuliskannya kalau di SDKI itu berbunyi perfusi perifer tidak efektif. Ya, sekarang coba yang soal selanjutnya, mana yang tepat? 4, Bu. 4, Bu. Yang 4. Yang 4, Bu. Oke, betul. Yang tepat adalah yang nomor 4. Gitu ya. Defisit nutrisi bunyinya. Kalau dulu memang kalau di dungus itu nuliskannya adalah perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan gitu ya. Nah, kalau sekarang kita mengadop menggunakan SDKI, bunyinya adalah defisit nutrisi. Kemudian selanjutnya untuk yang nyeri. Oke. Nyeri akut. Yang tepat adalah bunyinya nyeri akut. Nyeri akut. Oke, yang nomor 4. Kemudian kalau yang selanjutnya Gangguan mobilitas fisik, Bu. Oke. Bunyinya kalau di SDKI untuk mobilitas fisik perumusannya adalah gangguan mobilitas fisik. Gitu ya. Nomor 1. Oke. Terus yang untuk ini jalan nafas. Yang Jalan nafas 4, Bu. Bersihan jalan nafas tidak efektif, Bu. Oke, betul. Yang nomor 4. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Oke, kemudian untuk yang pola nafas. Yang 4, Bu. Pola nafas tidak efektif. Oke, nomor 4. Pola nafas tidak efektif. Nah, soal selanjutnya. Manakah penulisan label diagnosa keperawatan yang tepat? Mana yang tepat? 1, 2, 3, 4. Hipovolemia, Bu. Yang tepat adalah yang nomor Hipovolemia. nomor 3. Hipovolemia. Kalau dulu kita menuliskannya adalah defisit volume cairan gitu ya. Tapi kalau kita mengadop SDKI, sekarang bunyinya adalah hipovolemia. Kemudian selanjutnya. Resiko cedera, Bu. Oke. Yang ini yang betul adalah nomor 1 ya, resiko cedera. Selanjutnya adalah kita sekarang diminta untuk identifikasi kekeliruan ketika menuliskan diagnosa keperawatan. Baik, hati-hati di sini. Coba nomor 1, yang salah di mana? Sambil dibuka buku SDKI-nya ya. Yang tepat adalah diagnosanya betul, masalahnya defisit perawatan diri. Salah, Bu. Betul ya, tulisan masalahnya ya, defisit perawatan diri. Coba Bapak Ibu cek di halaman 240. Defisit perawatan diri, betul. Itu penyebabnya masalahnya. Penyebabnya salah, Bu. Nah, yang salah adalah di bagian penyebab. Berhubungan dengannya ini yang salah. Karena di sini tulisannya stroke. Harusnya apa penyebabnya nulisnya? Gangguan fungsi kognitif.
keterbatasan kognitif itu, Bu. Coba dilihat di halaman 240. Keterbatasan kognitif bukan masuk di penyebab, enggak ada. Penyebabnya kan di situ kan ada. Keteratasan. Nggih, Bu, salah baca. Coba dilihat dulu di halaman 240. Oh, bukan ini. Harusnya ngangkatnya bukan stroke nulisnya, tapi kita nuliskannya gangguan Muskuloskeletal, gangguan kok neuromuskular. muskulo. Kalau stroke berarti apa? Neuromuskular. Neuromuskular. Berarti nanti kita menuliskannya defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan neuro. Apa di sini nuliskannya salah, dikasih tanda merah karena salahnya adalah di penulisan penyebab. Ya, karena kalau kita lihat defisit perawatan diri itu penyebabnya ada 5, gangguan muskuloskeletal, ada neuromuskuler, ada kelemahan, ada gangguan psikologis, sama yang kelima penurunan motivasi. Jadi kalau yang stroke yang cocok adalah gangguan neuromuskuler. Gitu ya, nanti kita nuliskannya seperti itu. Kemudian yang nomor 2, resiko cedera. Resiko cedera ada di halaman 294, Bu. 294. Oke. Apa yang salah? Itu Bu, ditandai dengan kebutaan. Apa? Ditandai dengan kebutaan. Yang salah. Yang tepat apa? Yang tepat adalah resiko cedera ditandai dengan ketidakamanan transportasi. Faktor resiko. Karena di sini sudah jelas bahwa diagnosanya kan bunyinya resiko cedera. Maka resiko cedera ini masuk sifat diagnosanya adalah sifat resiko. Nah, kita lihat bahwa kalau penulisan diagnosa keperawatan yang sifatnya resiko, cara menuliskannya adalah masalah ditandai dengan faktor resikonya. Kalau kita lihat faktor resiko di resiko cedera kan ada 2. Faktor resiko yang eksternal sama yang internal. Ya, bisa kita masukkan apa? Resiko cedera berhubungan dengan dibuktikan dengan terpapar patogen, Bu. Terpapar patogen, gitu ya. Jadi kita tidak menuliskannya bukan kebutaan, tapi faktor risikonya apa yang dialami oleh pasien. Gitu ya. Oke. Terus selanjutnya yang konstipasi. Halaman berapa? 113, Bu. Konstipasi, ini salah. Jadi yang betul nuliskannya apa? Ini diagnosa aktualkah, resiko atau diagnosa promosi kesehatan? Diagnosa aktual, ya, karena ada penyebab dan ada tanda gejala mayor dan minor. Ya, oke. Jadi konstipasi berhubungan dengan apa? Penyebabnya? Penurunan motilitas gastrointestinal. Nah, gitu ya. Bisa kita masukkan penurunan motilitas gastrointestinal. Jadi bukan kita tuliskan masukkan makanan, bukan. Tapi berdasarkan
penyebabnya apa yang dialami oleh pasien kita. Kemudian nanti dilanjutkan dibuktikan dengan apa? Tanda gejala mayor dan minor. Ya, jadi ada masalah berhubungan dengannya ini berdasarkan penyebabnya apa, kemudian dibuktikan dengan tanda gejala mayor dan minornya. Itu adalah penulisan untuk diagnosa yang aktual. Kemudian yang keempat, cemas dan takut. Harusnya diagnosanya apa? Ansietas. Ansietas. Harusnya diagnosa ansietas. Berhubungan dengan ansietas ini masuk diagnosa apa dulu? Aktual, resiko, atau promkes? Aktual, Bu. Diagnosa aktual ya, karena terdapat penyebab dan tanda gejala mayor Mayor dan dan minor. Oke, jadi kita menuliskannya ansietas berhubungan dengan penyebabnya apa? Hubungan orang tua dan anak tidak memuaskan. Nah, gitu ya. Jadi ansietas berhubungan dengan hubungan orang tua anak tidak memuaskan. Dibuktikan dengan apa? Nanti tanda gejala mayor dan minornya. Ya. Oke, terus selanjutnya yang nyeri akut. Nyeri akut. Halaman 172. Masuk diagnosa apa? Aktual, resiko, atau promkes? Aktual, Bu. Aktual ya, karena terdapat penyebab dan tanda gejala mayor serta minor. Oke. Nyeri akut, kemudian berhubungan dengan penyebabnya apa? Agen pencedera fisik. Agen pencedera fisiologis. Ya. Kemudian dibuktikan dengan tanda gejala mayornya. Ya, bisa mengeluh nyeri, tampak meringis, gelisah, gitu ya. Nanti sesuaikan dengan yang dialami oleh pasiennya. Oke. Kemudian yang terakhir, gangguan integritas kulit. Apa yang betul nulisnya? Gangguan integritas kulit. Ada di halaman berapa? 282, Bu. Gangguan integritas kulit ya, berhubungan dengan masuk apa? Aktual, resiko, atau promkes? Aktual, Bu. Aktual ya, berarti berhubungan dengan penurunan mobilitas. Nah, penurunan mobilitas. Jadi nanti nulisnya gangguan integritas kulit berhubungan dengan penurunan mobilitas ya. Dibuktikan dengan apa? Tanda gejala mayor minornya ya. Oke. Itu masuk pada diagnosa yang aktual.
Oke, selanjutnya sekarang kita melihat kekeliruan gitu ya. Apa yang menyebabkan soal-soal tadi itu yang sudah kita bahas sebelumnya sampai salah merumuskan diagnosa keperawatan. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan kekeliruan ketika merumuskan diagnosa keperawatan. Yang pertama adalah karena menggunakan bahasa diagnosa medis, itu salah. Kemudian yang kedua, menghubungkan antara masalah dengan situasi yang tidak dirubah, itu juga kurang tepat. Kemudian etiologi, nah ini etiologinya ini kurang spesifik. Kemudian menggabungkan dua diagnosa keperawatan juga tidak boleh, karena diagnosa keperawatan itu bunyinya adalah hanya untuk satu diagnosa keperawatan, tidak boleh digabungkan dengan diagnosa keperawatan yang lain. Makanya kurang tepat kalau menuliskan dua diagnosa digabungkan menjadi satu. Kemudian menghubungkan antara satu diagnosa dengan diagnosa yang lain juga kurang tepat. Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa dalam merumuskan diagnosa keperawatan ini harus kita lihat dulu sifat dari diagnosanya. Apakah sifatnya ini aktual dulu, resikokah, atau yang promosi kesehatan. Kalau yang diagnosa aktual, nanti cara merumuskannya adalah tulis dulu masalah atau labelnya, kemudian dibuktikan dengan penyebabnya apa, berhubungan dengan penyebabnya apa, kemudian dibuktikan dengan tanda gejala mayor minornya. Kalau yang diagnosa resiko, nanti kita menuliskannya masalahnya dulu apa, kemudian dibuktikan dengan faktor resikonya. Kalau yang promosi kesehatan, kita nuliskannya masalahnya, kemudian dibuktikan dengan tanda gejala mayor dan minornya apa. Sekarang masuk di luaran. Untuk penulisan luaran keperawatan ini, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, terdapat beberapa suku kata, ya, bisa terdiri dari 1 sampai 4 kata. Contohnya bersihan jalan nafas, ini kan terdiri dari 3 kata. Curah jantung ada 2 kata. Ya. Status cairan 2 kata, citra tubuh 2 kata, harga diri 2 kata. Sekarang kita coba cek identifikasi luaran keperawatan mana yang betul, mana yang salah. Nanti dilihat dulu labelnya sama nilai ekspektasinya. Ya, sekarang silakan dibuka SLKI untuk bersihan jalan nafas. Ini apa? Betul atau salah yang pertama? Enggak, Ibu, benar. Iya, karena nilai ekspektasinya meningkat. Meningkat. Ya, bersihan jalan nafas, ekspektasi meningkat. Kemudian yang kedua, eliminasi fekal. Salah, Bu, yang ekspektasinya. Yang betul adalah Membaik. Membaik. Kemudian fungsi seksual. Salah juga, Bu, ekspektasinya membaik itu yang betul. Yang betul adalah Membaik. Membaik. Oke. Kemudian harga diri. Harga diri meningkat, Bu, bukan membaik. Harga diri meningkat. Oke, salah ya. Oke. Terus mobilitas fisik. Benar, Bu. Mobilitas fisik meningkat. Mobilitas fisik betul meningkat. Kemudian mobilitas gastrointestinal. Seharusnya membaik, Bu. Salah ya. Iya, Karena salah. yang betul adalah Membaik. Baik, oke. Jadi betul. Jadi nanti untuk menulis luaran keperawatan, nanti Bapak Ibu tuliskan dulu labelnya apa, baru nilai ekspektasi. Sekarang ke penulisan intervensi keperawatan. Ya, untuk penulisan intervensi keperawatan ini yaitu terdiri dari 3 kata atau kurang. Ya.
Kemudian mencakup ada 18 deskriptor. Jadi ada 18 macam deskriptor, ada dukungan, edukasi, kolaborasi, konseling, kemudian konsultasi, latihan, manajemen, pemantauan, pemberian, pemeriksaan, kan Bapak Ibu yang adalah gunakan kalimat awal berupa kata kerja berbentuk perintah. Kemudian hindari kata kaji, observasi, dan evaluasi. Jadi tidak boleh menggunakan kata kaji, observasi, sama evaluasi. Akan tetapi dianjurkan untuk mengganti dengan kalimat periksa, identifikasi, kemudian gunakan kata monitor. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan pada susunan kata yang kita tuliskan di dalam Siki. Sekarang langsung kita identifikasi betul atau salah penulisan intervensi keperawatan berdasarkan Siki. Yang pertama, memonitor intake dan output cairan. Betul atau salah? Benar, Bu. Betul ya? Oke. Kemudian, observasi tanda-tanda vital. Salah. Benar. Betul atau salah? Salah. Coba dilihat. Ini salah ya. Hindari kata kaji, observasi, dan evaluasi. Ganti dengan kata periksa, identifikasi, dan monitor. Ya. Berarti nomor 2 salah. Ya. Kemudian nomor 3. Salah. Salah ya, nomor 3. Evaluasi. Tidak menggunakan kalimat evaluasi. Kemudian yang keempat, posisikan. Benar. Betul, karena merupakan kalimat perintah ya. Kemudian ubah posisi pasien. Benar. Betul, karena kalimat perintah atau kata kerja. Kemudian anjurkan minum cairan. Benar, Bu. Benar. Betul ya, anjurkan. Kemudian terakhir pasang akses vena. Benar. Betul, karena dia masuk pada kalimat perintah. Jadi intinya untuk menuliskan intervensi keperawatan kita hindari kalimat kaji, observasi, sama evaluasi. Tapi kita ganti menggunakan kalimat periksa, identifikasi, sama monitor. Ya, itu yang harus diperhatikan ketika kita menulis perumusan intervensi keperawatan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah identifikasi tipe tindakan sekarang. OTEK. O, apakah tindakannya observasi, T, tindakan terapeutik, E, tindakan edukasi, K, tindakan kolaborasi. Mana? Periksa tanda dan gejala hipervolemi. Ini masuk tindakan apa? Observasi. Tindakan? Observasi, Bu. Observasi. Kemudian monitor berat badan setiap hari. Observasi, Bu. Observasi. Kemudian batasi asupan cairan dan garam. Terapeutik. Terapeutik. Kemudian ajarkan cara mengukur intake dan output Edukasi. cairan. Kenapa? Masuk di Edukasi, Bu. edukasi karena ajarkan gitu ya. Kemudian anjurkan melapor jika BB bertambah lebih dari 1 kilo dalam
hari. Anjurkan melakukan, berarti masuk di edukasi. Ya, terus terakhir kolaborasi pemberian diuretik. Kolaborasi. Itu masuk Pak Ibu. Jadi kalau kita melihat memang pada dasarnya untuk proses penulisan intervensi keperawatan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Yang pertama adalah kita lihat dulu, yang kedua adalah hindari ketika kita merumuskan intervensi, hindari kalimat kaji, hindari beberapa kalimat gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah si keperawatan kita yang masuk tindakan observasi, tindakan terapeutik, tindakan edukasi, dan tindakan kolaborasi. Gitu ya. Memang untuk menerapkan penulisan SIKI, SLKI, dan SDKI ini ada beberapa hal yang harus kita adaptasi betul-betul. Memang terutama adalah pada bagian penyusunan diagnosanya, gitu ya. Karena ada beberapa susunan diagnosanya itu berbeda dengan dulu untuk penyusunan kata-kata diagnosanya. Saya rasa nanti Bapak Ibu akan bisa terbiasa ketika Bapak Ibu sudah mulai menerapkan ke penerapan pembuatan ASKEP, SIKI, SDKI, dan SLKI. Gitu nggih Bapak Ibu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu Safi mau bertanya mengenai sedikit agak melenceng tapi masih dalam konteks SDKI. Kayak misal ada kasus cedera kepala itu kan pasiennya atau misalkan cedera kepala berat, otomatis kan pasiennya tidak sadar. Jadi kira-kira bisa apa tidak nih Bu kalau kita mengangkat defisit nutrisi, sedangkan dia itu sonde masuk, terus cairan juga masuk. Tapi kan posisinya dia tidak sadar, tapi segala nutrisinya itu kan sudah terpenuhi dengan instruksi dari tenaga kesehatan. Apakah itu, kapan kita bisa mengangkat defisit nutrisi itu, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Nafi. Langsung Ibu tanggapi aja ya. Seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, ketika kita mau menegakkan diagnosa keperawatan, kita lihat dulu tanda gejala mayor minornya. Syaratnya adalah 80-100%. Kalau kita melihat lagi diagnosa defisit nutrisi itu, boleh kita tegakkan atau bisa kita turunnya itu mencapai 80-100% dialami oleh pasien kita. Salah satunya adalah ada penurunan BB di sana. Nah, itu harus diukur dulu BB-nya pasien sebelum sakit sampai BB-nya pasien saat ini. Berapa proses penurunan BB-nya itu dulu yang kita hitung. Karena itu menjadi tanda mayornya kalau kita lihat di defisit nutrisi. Bukan berarti pasiennya disonde, pasiennya dipasang NGT segala macam itu kita langsung tegakkan aja defisit nutrisi, tidak. Dilihat dulu mana core problem, masalah utama dari pasiennya. Ya, pasiennya kan disonde segala macam kan memang kalau resiko cedera kepala berat kan dia mengalami penurunan kesadaran. Ya, harusnya yang menjadi diagnosa utama aktual yang diagnosa prioritas harusnya masalah ke perfusi jaringan serebralnya dulu, itu yang harus menjadi diagnosa yang paling utama yang ditegakkan. Harusnya menegakkan diagnosa perfusi jaringan serebral tidak efektif. Karena apa? Tanda-tandanya ada penurunan kesadaran. Itu baru Nafi. Kita mengangkatnya adalah ditegakkan dulu diagnosa keperawatan yang paling prioritas pada pasiennya yang mana.
Gitu ya. Harus mencakup syaratnya tadi 80 sampai 100%. Tanda gejala mayor yang ada itu sesuai tidak dengan pasien kita. Mencakup enggak? Kalau tidak cukup atau tidak mencapai 80 sampai 100%, maka diagnosa defisit nutrisi tidak bisa kita tegakkan. Harus mencari diagnosa lain. Gitu ya. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke. Baik, kalau tidak ada, bisa kita akhiri untuk kegiatan hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Nanti saya akan kirimkan materinya. Monggo Bapak Ibu bisa sambil dicek kembali. Tentunya materi ini sambil membuka SDKI, SIKI, dan SLKI-nya. Gitu ya. Sama contoh kasus yang individu sama keluarga tadi, Bu. Oke, nanti saya carikan dulu. Itu ya Pak Henry ya. Ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Akhir kata dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya ya, Bu. Iya, absensinya saya kirim sekarang ya di grup ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.